Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini dengan NIM L0212310330. Di video kali ini saya akan membahas tentang genetik dan struktur genetik. Nah, di slide pembuka ini kita bisa melihat gambar DNA helix ganda yang menjadi ikon utama dalam dunia genetika. Selanjutnya kita akan membahas dulu apa itu genetika. Nah, genetika adalah suatu ilmu cabang biologi yang mempelajari bagaimana sifat dan karakter diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fokus ada pada DNA, gen, dan juga kromosom. Kalau kita lihat di gambar slide ini, di sebelah kiri ada DNA yang berada dalam inti sel. Di tengah terlihat bentuk helix ganda yang khas, dan di sebelah kanan ada kode genetik berupa huruf A, T, G, dan C. Nah, huruf-huruf inilah yang menyusun bahasa genetik kita. Selanjutnya, DNA sebagai materi genetik. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Bisa dibilang DNA ini seperti buku instruksi bagi tubuh kita. Gambar helix ganda slide ini menunjukkan bentuk DNA menyerupai tangga berpilin. Tempat informasi genetik disimpan dengan sangat rapi. Struktur DNA. DNA sendiri tersusun dari 3 komponen utama, yaitu gula, fosfat, basa, nitrogen. Ketiganya membentuk unit dasar yang kita sebut nukleotida. Pasangan basanya juga unik. A selalu berpasangan dengan huruf T, sedangkan G selalu berpasangan dengan C. Gambar slide ini memperlihatkan skema nukleotida lengkap. Ada gula, fosfat, pasangan basa, nitrogen yang saling berkaitan menjaga kestabilan DNA. Gen ini sebenarnya hanya berpotongan kecil dari DNA, tapi perannya sangat penting. Gen berisi instruksi untuk menghasilkan protein, dan protein inilah yang menentukan sifat organisme seperti warna mata, bentuk rambut, hingga proses metabolisme. Kalau dilihat dari gambar, bagian DNA yang disorot itu menunjukkan satu gen, artinya gen hanyalah segmen kecil dari untaian DNA yang panjang. Lalu, bagaimana DNA disimpan di dalam sel? Jawabannya adalah melalui kromosom. DNA panjang itu dikemas sangat rapi sekali hingga membentuk struktur yang kita kenal sebagai kromosom. Pada manusia sendiri ada 46 kromosom atau 23 pasang, setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Di gambar ini kita bisa melihat bentuk kromosom yang menyerupai huruf X. Terdapat DNA disusun dengan sangat padat. Nah, kali ini kita akan membahas hubungan DNA, gen, dan kromosom. Kalau kita hubungkan, DNA adalah bahan dasarnya gen, adalah bahan dari DNA yang punya fungsi spesifik, dan gen-gen ini disusun ke dalam kromosom. Seluruh kromosom itulah membentuk genom atau keseluruhan informasi genetik organisme. Diagram di slide ini menjelaskan alurnya. Dari DNA terbentuk gen, lalu gen tersusun dalam kromosom, dan akhirnya membentuk genom. Kesimpulannya, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa genetika membahas tentang DNA, gen, dan kromosom sebagai dasar pewarisan sifat. DNA berperan menyimpan informasi, gen berperan menghasilkan protein, dan kromosom menjadi wadah DNA di dalam inti sel. Gambar di slide ini memperlihatkan kombinasi ketiganya, DNA helix ganda, gen sebagai potongan kecil, dan juga kromosom sebagai kemasan besar. Semuanya bekerja sama untuk mengatur kehidupan makhluk hidup. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.